Ayo bergerak, yuk ayo bergerak, menggerakkan pendidikan di mana. 1, 2, 3, mulai. Rame, ayo yang rame, ayo yang rame. Tidak boleh ngomong ya, tidak boleh ngomong ya. Salah-salah gimana ada Bapak? Tak ambil, tak ambil. Ayo, ayo, ayo. Presentasi saya sendiri Bu Hartani, penanya nanti Bu Tari, penjawab Bu Wiwi, Bu Jayanti. Pertama yaitu mandiri, yang aktif, yang keempat berpihak pada murid, yang kelima reflektif. Mandiri selesaikan tugasnya dengan baik. Kebebasan guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Ya, mencari referensi atau belajar sendiri dari bernilai guru penggerak mandiri. Kemudian yang kedua, ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus selalu melakukan inovasi agar mampu memfasilitasi murid untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Semangat dalam belajar, membuat suasana kelas yang menyenangkan dengan memanfaatkan benda konkret atau yang lainnya sebagai pembelajaran. Ya, biar ide-idenya itu muncul atau menyala. Yang ketiga yaitu kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Waalaikumsalam. Kepada Ibu dan Bapak PP yang kami hormati beserta teman-teman semua yang kami hormati, dari kelompok 2 nih, kelompok 2 Pak Habib Burrohman, yang kedua Pak Muhammad Isnaini, yang ketiga bacakan materi, terus Pak Habib itu nanti. 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, contohnya mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Contohnya mengibaskan budaya positif di sekolah atau pembiasaan seperti senyum sapa, misalnya mengajari teman yang belum tahu IT misalnya dengan. Yang ketiga mendorong kolaborasi, contohnya dari 5 peran guru penggerak itu semuanya saya pastinya luar biasa, sudah bisa mempraktekkan dan tentunya sudah mengimplementasikan peran-peran sebagai guru penggerak di situ. Dari yang 5 tersebut, manakah yang kiranya menurut Bapak Ibu Panjenengan sedaya itu berat untuk melakukannya dan tersulit? Kata nomor, terima kasih. Terima
terima kasih pertanyaannya Pak Udiana ya dari SMA 1. Nanti tadi Pak Andi juga mau bertanya, sesama SMA tidak boleh saling mendahului. Ya terima kasih. Dan kiranya tadi pertanyaannya kira-kira yang mana yang paling sulit, yang paling bagi saya itu semuanya bagi saya sendiri, tapi kalau teman-teman mungkin berbeda ya. Peran dari guru penggerak yang paling sulit semua Pak. Kalau kita tidak bergerak itu akan sulit. Bergerak untuk apa? Bergerak untuk belajar, untuk maju itu sulit semua. Ya, contohnya ini mewujudkan kepemimpinan murid. Yang namanya anak itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri Pak. Jadi anak itu ada yang suka seperti apa, bedanya itu apa. Makanya kan di dalam pembelajaran itu ada diferensiasi, pembeda, diferensiasi dan macam-macam sebagainya. Nah itu menjadi tantangan bagi kita untuk bergerak maju supaya kefahaman anak itu bisa maksimal. Itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami ya, yaitu kelompok 3. Perkenalkan dulu, saya sebagai moderator ya, kemudian Bu Dewi, kemudian Ibu Tinati, terus Bu Riantika dan Pak Andi. Saya sebagai moderator, kemudian presentasi ya yang dijelaskan. Sekalian yang menjawab ya Pak Andi ya. Nanti konsepnya ini dari Pak Andi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu BP, Mas Bupati yang saya hormati, teman-teman CGP. Pada kesempatan kali ini yang ketiga yaitu kompetensi guru penggerak. Sebenarnya kompetensi guru penggerak itu adalah kemampuan berarti benar tadi dari awal itu nilai kemudian peran. Jadi ini adalah titik atas dari nilai dan peran guru. Berarti mereka guru penggerak itu wajib memiliki kompetensi yang didasarkan atas nilai bahwa pasti akan bercabang-cabang. Dari kompetensi pembelajaran menangkan itu nanti kan dia bisa dari nilai-nilai yang diterapkan tadi, ada inovasi, kemudian berpihak pada murid ataupun apa. Mengumpulkan guru kemudian menjadi pemimpin pembelajaran itu yang sangat sulit. Yaitu apa? Memberikan contoh seperti di peran guru yaitu sebagai guru yang lain. Itu yang satu hal yang sulit. Kenapa? Kolaborasi ini sangat mendasar karena kompetensi ini wajib disampaikan di awal tadi apa kemandirian dari guru penggerak untuk selalu ikut dalam update terkini ilmu pengetahuan yang belum bisa Canva, belum edit video, tidak edit video. Canva itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan dari mengerjakan tugas. Pokoknya basicnya adalah Canva. Si guru penggerak digambarkan dengan pohon, adakah kaitannya atau filosofinya bagi kelompok jenengan? Udah, terima kasih. Filosofi pohon dengan kompetensi. Jadi pohon itu kan terdiri dari beberapa cabang, tetapi kan mempunyai satu batang yang utama gitu loh. Jadi beberapa dari nilai dan peran kemampuan seorang guru penggerak itu harus memunculkan satu yang yang bisa dinikmati, bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Gimana cukup? Mohon maaf sebelumnya ya, lari-lari ke sana ke sini karena ada sedikit revisi dari administrasi yang harus saya selesaikan. Alhamdulillah sudah selesai. Perkenalan dulu. Untuk sesi kali ini adalah tentang komunitas praktisi, yang mana
nanti bersama dalam beberapa memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Tujuan yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Yang keempat, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Dan tujuan yang kelima yaitu mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Yang sudah selesai silakan ditempelkan Pak ya. Bisa langsung ditempel ke depan. Kolaborasi dengan rekan kerja di dalam proses pembelajaran yang membutuhkan kesepahaman bersama guna mencapai tujuan belajar. Hal ini kegiatan pembelajaran di P5. Yang kerja mengajar terlalu banyak. Biasa ya. Ibu Hartani belum bisa memberikan ide yang menarik. Masuk ke kategori masukan mengajar bagi solusi. Pak Udi, Pak Is, saya mempunyai masalah ini, kemudian ini adalah solusi saya. Dari Pak Is bisa menambahkan masukan solusi atau memberi tanggapan atau bagaimana tuh itu diskusinya dengan 2 orang. Monggo seperti itu. Yang paling unik ya. Kami tentunya bukan penggadaian menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah. Mencoba menyelesaikan Ibu Wijayati, ya, yang masalahnya yaitu murid di sekolah susah untuk membuang sampah di tempat sampah, menyediakan tempat sampah tiap kelas. Himbauan kepada siswa secara lisan di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Pertanyaan mengenai permasalahan kedua yaitu tentang guru dan karyawan. Ini mengenai jam mengajar terlalu banyak. Jam mengajar terlalu banyak itu berapa? Kalau masih di bawah 40 jam itu masih cepat. 2009 mengenai pemenuhan jam mengajar dan beban kerja guru, pasal 1 menyebutkan itu minimal 24 jam, standar minimal itu sudah 24 lagi. Jadi ketika kalau nanti ada masih 30 ataupun 40 sama di sini seperti di SMA juga, nah gitu kan, itu sudah 24 jam. Kalau kelebihan kan tidak penting. Nah kalau yang di SMA itu kan per mapel ya, mapel ya. Kemarin kalau gitu saya suruh, Pak kalau ngajar bahasa Jawa umum itu 40 jam. Dari kelompok ini akan membacakan, ini ada 2 masalah, Bu. Yang pertama, pembelajaran yang monoton atau metode pembelajaran yang menjadikan anak bosan. Cara anak diajak keluar kelas. Nah, dengan diajak keluar kelas ini, anak ini akan lebih rileks karena kita mengajak anak keluar kelas atau mungkin diajak
lebih dari luar sekolah Bu. Tapi di luar kelas ini kita menyampaikan materi tentang pembelajaran pada saat itu pada anak dengan kondisi lingkungan sekitar. Nah ini anak lebih mengena, lebih masuk daripada yang ada di dalam kelas. Jadi anak ini tidak bosan. Untuk masalah yang kedua yang terlalu hiperaktif sehingga sulit untuk dikondisikan. Yang pertama kita mengikuti pelatihan mandiri berkaitan dengan anak yang impulsi. Yang kedua mengkategorikan hiperaktif anak ini di tingkat yang bagaimana, apakah tingkat bawah, tengah atau atas. Bu Happy Hirmawati, ya, panjenengan ini Happy Hirmawati, nggih, cukup di S kan ya, bukan nggih, Mbak Happy Asmara itu kan, dan ini menurut saya apa ya, saya sudah mendambakan dan memimpikan akan menjelaskan ini kepada panjenengan karena saya memang betul-betul melakukan, jadi menjadi guru penggerak. Saya guru penggerak angkatan 6 Bapak Ibu. Nggih, panjenengan angkatan 10 di berapa saya di angkatan 6. Saya juga yang seperti panjenengan dapatkan komunitas sama. Setelah di Loka 1 dalam menggerakkan komunitas praktisi. Calon guru penggerak dapat menganalisa perannya dalam memaksimalkan komunitas praktisi yang ada di lingkungannya. Makin semangat atau semakin ngantuk. Nah, saya kok kebagian jam rawan ini kon menggoncangkan kelas Y ini ya. Jadi yang tidak kalah semangatnya. Sekarang saya dibagi isi rodok carry. Boleh kok cari pasangan yang seberang sana dengan yang sana boleh. Gitu, oke. Sudah nih ya. Boleh kok tidak harus yang di situ boleh. Nanti yang pertama yang membentuk juga kita mulai. Nah baru silakan tukar posisi ganti pasangan yang lain gitu ya. 1, 2, 3. Gimana ayo? Berarti kalau sudah menandakan seperti kemarin ya, hari ini harus berubah, oke? Ya, sih. Nah, di TikTok banyak panjenengan harus menerapkan belajar di komunitas. Kalau sudah mencari narasumber kemudian ditentukan hari dan tanggalnya, mau mengadakan pertemuan apa? Seperti itu. Nah, kemudian di situ ada yang sudah Bapak Ibu lakukan yang kemarin memenuhi RHK yang panjenengan tentukan kan, yang panjenengan rencanakan kan, untuk menjadi apa ya, coach atau apa itu namanya narasumber itu ada kan ya, Bapak Ibu merencanakan itu apa enggak? Belum. Ikutnya nanti kalau sudah panjenengan sudah mempunyai komunitas, sekarang namanya komunitas belajar, komunitas belajar itu BMM loh Bapak Ibu. Di sekolah saja bisa, di dalam sekolah. Kalau sekolah itu sudah kuat, ketua kombelnya bisa. Jangan menjadi momok. Kalau yang pertama kerja ikhlas.
Yang kedua, kerja cerdas. Yang ketiga, kerja tuntas. Yang keempat apa? Apa? Ora usah sembunyi as kabeh. Nggih, sing keempat apa? Pamer. Ini pemasangan masal. Masal semuanya. Sudah kan contoh ya. Kelompok 1 1 2. Kelompok 2 2. Ya Bu, Bilang lucu ya. Sudah ya. Oh iya. Yang banyak seperti poinnya aja nanti kan disampaikan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu 1, menganalisis kebutuhan belajar pusat. Jadi yang akan kita lakukan atau wawancara ya, nanti sistem wawancara. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang perlu diperbaiki untuk pengembangan. Terus ada kegiatan yang kita lakukan yaitu yang pertama diskusi dengan rekan komunitas yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua kegiatan yang kedua yaitu memperkenalkan. Ya, tadi sudah berdiskusi memahami peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Kami mengambil salah satu contoh kegiatan yaitu membuat media pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan siswa. Kami kerjasama untuk yang 3 dan 4 mencari narasumber yang relevan terkait kebutuhan belajar. Di sini kami mencari narasumber yang memiliki kompetensi dalam IT. Contohnya dalam membuat video pendek, PPT, Canva, Filmora, dan lain-lain. Menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami Nah, kurang jelas ini kan? Yang kelima tadi mendokumentasikan dan mempublikasikan ya. Dari kelompok kami ini kegiatan yang dilakukan yaitu membuat aksi nyata atau praktik baik dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, kemudian di share melalui media sosial, misalkan di YouTube, TikTok, IG dan sebagainya. Kemudian akan sejawat dalam mempraktikkan hasil. Dari kelompok kami ingin menghasilkan yang pertama yaitu pengimbasan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua mendampingi secara personal. Terus yang ke pembelajaran dan penerapan kegiatan. Untuk yang pertama evaluasi itu dari kelompok kami kegiatannya membuat form evaluasi untuk peserta. Kemudian refleksinya membagikan angket refleksi diri dan jurnal refleksi. Selain itu kan diskusi mengenai pembelajaran yang seperti ini. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yuk, ayo, tergerak. Yuk, ayo, bergerak, menggerakkan pendidikan di Batang.
di atas menara, di atas menara, Marina menara menangis, di bawah menara, Marina menangis. Perhatikan, Marina